Saya melihat ada kelompok yang sengaja. Dan kelompok ini nampaknya ikut ambil bagian memperkeruh suasana. Ikut ambil bagian memojokkan polisi dalam kasus Verdi Sambo ini. Kasus yang terjadi di kediaman ex-Kadif Propam Irjen Verdi Sambo tidak boleh menghancurkan institusi kepolisian Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudaraku, sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Kasus yang terjadi di kediaman ex-Kadif Propam Irjen Verdi Sambo tidak boleh menghancurkan institusi kepolisian Republik Indonesia. Kasus ini adalah kasus oknum-oknum kepolisian, maka biarlah oknum-oknum polisi yang terlibat di dalam kasus tersebut yang akan menerima sanksi hukumnya. Saya orang yang sangat tidak sepakat kalau kasus ini kemudian dijadikan framing, dipolitisasi untuk menghancurkan institusi Polri kita. Ini saya tidak sepakat dan sangat berbahaya sekali. Kalau siapapun, pihak manapun, termasuk media-media yang mencoba mempolitisasi, memframing ini untuk menghancurkan institusi Polri, ataupun tokoh-tokoh polisi yang belum tentu terlibat, tetapi sudah buru-buru dihakimi, dihujat. Saya melihat ada kelompok yang sengaja menggunakan, mempolitisasi kasus ini untuk menghancurkan kepolisian Republik Indonesia. Tentu hal tersebut tidak bisa dibenarkan. Contoh, ada pihak yang membabi buta menyerang kepolisian, meminta Kapolda Metro Jaya, Pak Fadil, untuk dipecat. Mereka sudah menghakimi seolah-olah Pak Kapolda salah. Itu contoh yang saya sangat tidak sepakat itu. Biarlah kasus ini ditangani secara profesional, terbuka oleh tim yang sedang bekerja. Kita harus bisa membedakan mana kesalahan oknum dan mana kesalahan institusi. Ya, saya melihat ada kelompok-kelompok yang selama ini sering berurusan dengan polisi, sedang membabi buta, memframing yang luar biasa, menohok, menghancurkan kepolisian Republik Indonesia. Baik dalam bentuk narasi video, kanal-kanal tulisan maupun broadcast meme-meme yang begitu sadis. Nah, oleh karena itu saya mengajak kepada semuanya, teman-teman YouTuber yang intent di jalur politik, atau siapapun lah ya, yang ikut mengangkat kasus ini, berhati-hatilah. Jangan ikut terbawa arusnya pihak-pihak yang sengaja menggunakan momen ini untuk balas dendam secara membabi buta. Mereka dulu pernah berurusan dengan polisi karena kasus hukum. Sehingga kalau polisi kemudian bertindak tegas, ya wajar gitu. Tetapi kalau hari ini mereka kemudian membalas dendam, membabi buta, pihak-pihak tokoh-tokoh yang belum tentu bersalah sudah dihakimi, dihujat, dimaki-maki, institusi polisinya diambrukkan seolah mau begitu. Saya nggak sepakat itu. Jangan sampai diikuti yang begitu-begitu. Itu tentu akan berbahaya secara nasional. Kita tetap harus mendukung kepolisian secara institusi untuk menangani kasus ini secara jujur, adil, terbuka. Saya sepakat dan saya mendukung. Agar oknum-oknum yang terlibat dalam meninggalnya Brigadir J ini bisa diusut tuntas secara terbuka, profesional, diberikan sanksi sesuai aturan hukum yang berlaku di institusi polisi. Tetapi bahwa bendera, kehormatan, marwah Polri tetap harus kita jaga. Akan sangat berbahaya sekali seandainya publik masyarakat sudah tidak percaya dengan
polisi secara institusi. Karena polisi adalah perangkat penegak hukum pertama sebelum menuju meja peradilan. Nah, dengan perkembangan terakhir, saya mengapresiasi langkah institusi Polri, di antaranya dengan memeriksa puluhan oknum polisi termasuk yang berpangkat jenderal sekalipun. Dan kabar terbaru, Pak Irjen Sambo diperiksa secara khusus di Makobrimob. Ini kita harapkan bahwa institusi Polri memang bekerja secara terbuka untuk mengungkap tabir dari kasus ini. Dan sekali lagi, mari kita bisa bedakan antara kasus yang melibatkan sejumlah oknum dengan institusi. Jangan dikebiauyah, jangan digeneralisir. Institusi adalah institusi yang tetap harus kita jaga marwahnya. Di antaranya adalah dengan menghukum, memberikan sanksi kepada pihak-pihak oknum-oknum yang melakukan kesalahan dalam kasus ini. Nama baik Kepolisian Republik Indonesia tetap harus kita jaga bersama. Demi marwah, demi tegaknya, demi kewibawaan Polri kita. Saya termasuk orang yang sangat prihatin, sangat miris atas kejadian ini, atas tewasnya Brigadir J. Oleh karena itulah saya termasuk orang yang mendorong sepakat bahwa kasus ini harus dibuka secara terang benderang demi keadilan di tubuh Polri, demi tegaknya hukum berlaku kepada siapapun walaupun jenderal sekalipun yang terlibat dalam kasus tersebut. Tapi ingat bahwa itu adalah kasus oknum kepolisian, oknum anggota polisi, bukan institusi. Institusinya tetap kita harus dukung demi menegakkan keadilan di Republik ini. Apalagi hari ini di tengah polisi sedang didukung oleh masyarakat bagaimana untuk menanggulangi intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Jangan sampai kemudian institusi ini dihujat habis sehingga kehilangan keberanian untuk melawan begundal-begundal bangsa, melawan musuh-musuh bangsa yang suka merusak intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Densus 88 tetap harus bekerja secara profesional untuk menggulung kelompok-kelompok ini. Dan kelompok ini nampaknya ikut ambil bagian memperkeruh suasana, ikut ambil bagian memojokkan polisi dalam kasus Verdi Sambo ini. Ini tidak bisa dibenarkan. Dan polisi pun tetap harus tegar, menjaga marwahnya. Tidak bisa kendor di dalam menangani kelompok-kelompok intoleran, kelompok radikal yang selalu ingin menghancurkan sendi-sendi kita di dalam berbangsa dan bernegara. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.